Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mujaidah, NIM 2019-1862-07B0027. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori evolusi dalam perspektif Islam. Pengertian evolusi dari kamus KBBI, evolusi berarti perubahan atau pertumbuhan dan perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan, atau perubahan genetik yang terjadi dalam garis evolusi. Dalam teori evolusi perspektif Islam ada 8 aspek yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Yang pertama tentang asal-usul langit dan bumi, yang kedua air sebagai prasyarat penciptaan makhluk hidup, yang ketiga makhluk yang pertama diciptakan adalah makhluk air, kemudian Adam bukan manusia pertama di bumi, proses penciptaan manusia, serta tentang versi tekstual penciptaan Adam. Berikutnya tentang penciptaan Siti Hawa, istri Nabi Adam, dan yang kedelapan tentang tempat di mana Adam diciptakan. Dari teori evolusi perspektif Islam ada 2 mazhab yang menafsirkan, yakni mazhab tekstual dan mazhab konstekstual. Mazhab tekstual menafsirkan bahwa semua ayat sesuai dengan ahli verbal ayat-ayat, itu kata demi ayat. Bagi mazhab ini penafsiran cenderung sudah final. Kemudian untuk mazhab konstekstual menafsirkan bahwa ayat-ayat bukan hanya terbatas pada arti verbal ayat-ayat, tapi juga merujuk pada relevansi teks atau dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Lanjut dengan asal-usul langit dan bumi. Hal ini sudah termaktub pada surat Al-A'raf ayat 54 tentang penciptaan alam semesta selama 6 masa. Dalam mazhab tekstual, 6 hari sama dengan hari di planet bumi, di mana 1 hari adalah 24 jam, yakni waktu dibutuhkan bumi untuk berorientasi mengelilingi matahari. Dalam penafsiran mazhab kontekstual, 1 hari dalam Al-Quran tidak otomatis berarti 24 jam, tetapi dapat berarti 1000 atau bahkan 50.000 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 5 dan Al-Ma'arij ayat 4. Yang berikutnya adalah air sebagai prasyarat pencipta makhluk hidup. Hal ini sudah termaktub pada Quran surat Al-Baqarah 22, Quran surat Toha ayat 53. Menurut mazhab tekstual percaya bahwa Allah menciptakan makhluk hidup satu demi satu, spesies demi spesies. Kemudian untuk konstekstual meyakini bahwa makhluk hidup diciptakan secara evolusi, yakni tahap demi tahap. Lanjut, makhluk pertama yang diciptakan adalah makhluk air. Hal ini merujuk pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat An-Nur ayat 45 tentang makhluk atau hewan pertama yang diciptakan oleh Allah. Terkandung di dalamnya juga air sebagai komponen prasyarat dalam menciptakan makhluk hidup. Juga air sebagai tempat pertama bagi kehidupan makhluk hidup yang diciptakan. Kemudian aspek berikutnya, Adam bukan manusia pertama di bumi. Hal ini merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dari mazhab tekstual meyakini bahwa Quran surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang penciptaan alam, yakni manusia pertama di bumi. Kedua, mazhab konstekstual meyakini bahwa Adam bukanlah manusia pertama yang diciptakan. Hal ini berkaitan dengan tanggapan malaikat terhadap firman Allah yang hendak menjadikan atau menciptakan khalifah di bumi. Dalam proses penciptaan manusia ada 7 kejadian penciptaan manusia yang berdasarkan Al-Quran. Yang pertama dari surat Ar-Rahman dalam ayat 14 menyampaikan tentang oksigen. Kemudian surat Ar-Rahman yang dalam kata fakhor
menyampaikan tentang karbon. Kemudian Hammain dalam surat Al-Hijr ayat 28 menyampaikan tentang nitrogen. Kemudian kata Atin dalam surat As-Sajdah menyampaikan tentang hidrogen. Kemudian kata Lazib dalam Quran surat Asy-Syafa'at menyampaikan tentang zat anorganik atau mineral-mineral. Kemudian yang keenam, kata turab bisa dilihat dari Quran surat Al-Imran ayat 59 tentang zat organik, protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian yang ketujuh, penyempurnaan kejadian bisa dilihat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 29. Topik berikutnya versi mazhab tekstual tentang penciptaan Adam. Hal ini tentang surat yang menggambarkan penciptaan manusia pertama bisa dilihat dari Quran surat Al-Hijr, As-Sod, dan As-Sajdah. Namun hal ini mengalami kekeliruan konsepsi penciptaan manusia yang pertama, yakni menggambarkan Tuhan sebagai seseorang pematung. Yang kedua, menginterpolasikan antara manusia menjadi Nabi Adam. Aspek berikutnya adalah penciptaan Siti Hawa, istri Nabi Adam. Dua ayat Al-Quran biasanya dirujuk oleh pendukung mazhab tekstual yang berkaitan dengan penciptaan Siti Hawa, yakni surat An-Nisa dan surat Al-A'raf. Mazhab lain, ayat Al-Quran yang dirujuk oleh pendukung mazhab tekstual tersebut merupakan kekeliruan dalam penginterpretasian, di mana kata-kata pasangannya diinterpretasikan sebagai Siti Hawa, padahal tidak ada satupun nama atau kata Siti Hawa ditemukan di dalam ayat Al-Quran. Yang berikutnya adalah tempat Nabi Adam diciptakan. Hal ini berkenaan dengan Quran surat Al-A'raf dan surat Al-Baqarah. Dari mazhab tekstual, Adam diciptakan dalam surga atau di suatu tempat di langit yang disebut dengan Al-Jannah atau abadi. Yang kedua, ahli tafsir lainnya kata surga dalam ayat Al-Quran dalam ayat di atas adalah suatu tempat di mana orang-orang beriman dan berbuat baik akan tinggal selama-lamanya, dan suatu tempat di dalamnya tidak terdapat pembicaraan kosong dan niat berbuat dosa. Kesimpulannya adalah ada dua mazhab ahli tafsir, yakni mazhab tekstual dan mazhab konseptual. Menurut mazhab tekstual, bumi dan makhluk hidup di dalamnya diciptakan Allah secara kun fayakun. Sedangkan menurut mazhab konseptual, Al-Quran memasukkan gagasan mengenai transformasi dan evolusi dalam proses penciptaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan, saran dan bimbingan yang selalu kami harapkan dari Ibu dosen untuk menjadikan yang terbaik. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.